Erick Thohir mengancam mundur dari Ketua Umum, Ketum, PSSI. Pria yang juga Menteri BUMN ini akan melepaskan jabatannya jika tidak lagi mendapatkan kepercayaan. Erick Thohir baru menelan pil pahit. Pasalnya, Timnas Indonesia disikat Jepang di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tanpa ampun, Timnas Indonesia dibungkam Jepang 0-4 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024, malam WIB. Selesai pertandingan saya bertemu media, mereka semua ada di luar. Apa yang saya katakan kepada mereka itu menjadi tanggung jawab saya, ujar Erick Thohir. Erick Thohir baru menelan pil pahit. Pasalnya, Timnas Indonesia disikat Jepang di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tanpa ampun, Timnas Indonesia dibungkam Jepang 0-4 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024, malam WIB. Kelvin Verdong mengeblok sepakan Wataru Endo di laga Indonesia vs Jepang di SUGBK, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024, malam WIB. Erick Thohir meminta semua pemain untuk tetap menjaga keyakinan Timnas Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda masih bisa memanfaatkan lewat jalur putaran keempat. Sebagai Ketua Umum PSSI, dengan semua hasil yang kita terima, saya membawa pelatih, saya membawa seluruh pemain, untuk percaya kepada proyek ini, tutur Erick Thohir. Pertanyaannya adalah, apakah kalian masih percaya dengan proyek ini? Apa kalian masih percaya kepada saya, sebagai pemimpin kalian? Karena jika tidak saya akan mengundurkan diri, saya akan mundur sebagai Ketua Umum PSSI, karena sudah menjadi tanggung jawab saya, imbuh Erick. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengaku kaget melihat Timnas Indonesia bermain agresif sejak awal. Jepang meraih kemenangan 4-0 atas Timnas Indonesia dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Pertandingan antara Timnas Indonesia vs Jepang ini sebenarnya berlangsung dengan menarik pada awal-awal laga. Pasalnya, Timnas Indonesia yang tampil sebagai tim tuan rumah langsung bermain menyerang. Bahkan Ragnar Oratmangun yang bermain menyerang sempat membuka peluang emas. Ragnar Oratmangun mendapatkan peluang emas melalui serangan cepat di depan gawang dan sudah one-on-one. Peluang tersebut tercipta tepat di depan gawang pada menit ke-9, karena permainan agresif yang ditunjukkan pemain Timnas Indonesia. Akan tetapi, peluang tersebut gagal menjadi berbuah gol karena Zion Suzuki sukses menangkap bola dengan baik. Walaupun gagal mencetak gol, tim asuhan Sintayong tetap bermain agresif dan terus melakukan serangan hingga memasuki menit ke-30. Namun, setelah skuad Garuda kebobolan melalui gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-35, permainan berubah. Jepang lebih menguasai permainan dan akhirnya Takumi Minamino sukses mencetak gol cantik pada menit ke-40. Kemudian dua gol lainnya tercipta melalui Hidemasa Morita pada menit ke-49, dan Yukinari Sugawara 69. Hajime Moriyasu mengatakan bahwa sebenarnya Jepang tak bermain terlalu buruk pada awal pertandingan. Namun, pelatih berusia 56 tahun tersebut terkejut dengan permainan skuad Garuda. Hajime Moriyasu terkejut karena Timnas Indonesia bermain menyerang, padahal sejak awal mereka memprediksi tim asuhan Sintayong bakal bermain bertahan. Saya tidak merasa awal pertandingan Jepang buruk, itu tidak terlalu buruk, ujar Hajime Moriyasu dalam jumpa pers yang turut diikuti bolasport.com, di SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Namun, Timnas Indonesia bermain agresif di awal, itu yang tidak saya prediksi, ucapnya. Untuk itu,
Ia merasa gol pertama Jepang memang jadi poin penting. Pasalnya, gol tersebut membuat permainan berubah dan Jepang menguasai permainan. Setelahnya kami cukup kesulitan di lini pertahanan, kata Moriyasu. Dan benar, saya merasa gol pertama adalah turning point, tegasnya. Moriyasu mengatakan bahwa timnas Indonesia sebenarnya memang memiliki peluang untuk mencetak gol di awal-awal. Namun, setelah digagalkan Zion Suzuki, Jay Izes dan kawan-kawan tak bisa mencetak gol. Sebelum gol ini saya merasa timnas Indonesia sebenarnya punya peluang besar untuk mencetak gol, tetapi kiper Suzuki berhasil mengantisipasinya, jelasnya. Lebih lanjut, Hajime Moriyasu pun memuji supporter timnas Indonesia yang luar biasa karena membuat para pemain semakin bersemangat. Ia bahkan mengakui supporter timnas Indonesia membuat mereka tertekan. Pertandingan hari ini, saya melihat supporter Indonesia yang sangat bersemangat, tutur Hajime Moriyasu. Sebagai bagian dari sepak bola, saya sangat senang melihat hal ini. Supporter Indonesia benar-benar memberi tekanan besar buat skuad. Sebelum pertandingan, saya sudah bilang ke pemain bahwa laga tidak mudah. Kita mungkin akan menghadapi beberapa peluang yang diciptakan pemain Indonesia, dan itu benar-benar terjadi. Namun, para pemain bisa menghadapi hal ini dengan baik, juga memanage tekanan di bawah supporter, pungkasnya.